di luaran sana konsumen itu barangkali tidak begitu merasakan kembang kepisnya teman-teman petani. Pertanian Indonesia itu terutama di kalangan petani itu menyusahkan betul, apalagi sekarang dengan subsidi dicabut, kemudian baru saja BBM naik, itu luar biasa susahnya. Di dunia perdagangan itu berpikirnya kan kemudian bisnis. Karena berpikirnya bisnis berarti berpikirnya untung, atau bahasa kami itu fee. Artinya kalau mereka itu membeli beras dari luar negeri, Vietnam taruhlah, dengan harga beras yang lebih rendah dari harga beras Indonesia, itu secara perdagangan mereka berhasil karena untung. Barangkali itu bisa jadi masuk ke APBN atau kas masuk negara, ke kantong mereka, gitu saya nggak tahu. Kalau petani itu tidak bisa mengontrol harga jual, minimal mereka bisa menurunkan ongkos produksi. Padahal anaknya beli bensin, bapaknya beli bensin, sawahnya kalau musim kemarau beli solar. Itu 5.000 tidak akan mungkin menutup kebutuhan bensin yang mereka beli sehari-hari. Artinya sebenarnya BLT itu ya bohongan lah. Hanya halusinasi dari pemerintah. Hanya bombong. Ada traktor dibawa ke pom bensin apa? Iya, Pak. Itu karena saking marahnya gitu ya. Kesel. Jadi kebijakan pemerintah BBM ini luar biasa menyengsarakan petani. Karena dari tanaman itu sesungguhnya tidak semata-mata dalam bentuk materi yang didapat, uang misalkan. Tetapi sesungguhnya ketika kita menanam itu kita akan mendapatkan keberkahan dari yang lain. Mulailah kemudian beralih ke organik. Kenapa? Karena sesungguhnya hanya dengan berorganiklah kemudian kita mampu memelihara tanah sawah kita. Sebagai Muslim kita terus harus optimis ya, apalagi Indonesia. Indonesia itu jarit nandur tongkat saja bisa jadi pohon, tanaman, jadi pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jawa Tengah, selamat sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di podcastnya PKS Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini sedang berada di salah satu lumbung padinya Jawa Tengah. Di mana? Yaitu di Kabupaten Karanganyar. Nah, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional pada 24 September nanti ya, kita hari ini akan mengobrol ya, santai ya, mengobrol-ngobrol ya, dengan salah satu pegiat dan praktisi pertanian organik di Kabupaten Karanganyar. Nah, sudah bersama saya Bapak Barkah Istiawan. Halo, assalamualaikum Pak Barkah Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Barkah Setiawan adalah salah satu pegiat dan praktisi pertanian organik di Jawa Tengah. Tidak hanya di Kabupaten Karanganyar saja. Ya, kalau tidak salah satu pengurus maupun bahkan tim ahli ya Pak ya di Gapoktan ya, tingkat desa, kecamatan maupun wilayah ya Pak ya. Nah, boleh kenalan sedikit Pak? Pak Barkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barkah Istiawan, tinggal di Karanganyar. Kemudian kita berkecimpung di dunia pertanian, khususnya memang pertanian organik, Mas. Karena memang dunia organik itu dunia yang mengasihkan sebenarnya, dunia yang menyehatkan untuk siapa saja. Konsumen sehat, produsen juga sehat. Tetapi jarang yang melakukan aktivitas di dunia pertanian organik yang murni menjadi relawan. Selama ini yang ada adalah jualan pupuk organik. Iya, betul Pak. Jadi kalau masuk di dunia organik itu rata-rata adalah pebisnis, bukan relawan yang mendampingi
petani. Iya, betul. Maka betul, kemudian betul. yang terjadi sekarang memang petani itu masih jarang memakai pupuk organik di lahannya karena menganggap pupuknya itu sama mahalnya dengan pupuk kimia. Iya. Yang berikutnya juga karena petani merasa bahwa untuk menjadi pertaniannya organik itu rumit, karena memang syarat-syaratnya memang rumit untuk menjadikan pertanian organik, apalagi produknya untuk diakui menjadi produk organik itu harus melalui syarat-syarat yang bagi petani itu terasa rumit dan mahal. Ada sertifikasi lahan organik, ada sertifikasi produknya, ada halal MUI-nya, macam-macam. Rumit ya Pak ya? Rumit. Sehingga jarang kemudian petani mengarah ke pertanian organik. Iya. Jadi kebetulan dengan kita menemukan ada juara itu namanya pupuk organik yang kita Kembangkan. buat itu, kita kembangkan. Itu insya Allah sih sudah tidak hanya di Karanganyar, termasuk Mas Hazam yang depan-depan ini di sekitar kita ini adalah pertanian persawahan yang sudah menggunakan juara. Begitu. Termasuk ini. Masya Allah. Ini terong hasil dari pupuk juara tanpa kimia sama sekali. Insya Allah ini kalau dimakan insya Allah sehat karena tanpa kimia sama sekali. Mungkin perkenalan. Ini baru dipetik ya Pak ya? Baru Tadi ya? dipetik kita. Kita ini baru memetiknya dan insya Allah ini sehat. Iya. Kita sudah mengembangkan pertanian organik mendampingi petani itu tidak hanya di Karanganyar, di Sragen sudah, kemudian sampai Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Pemalang itu sudah. Iya. Dan insya Allah tahun depan dengan bersama teman-teman Dewan PKS Iya. provinsi ada beberapa tempat yang kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang semoga ini menambah jumlah petani organik sehingga masyarakat mendapatkan produk yang sehat untuk mereka. Karena selama ini produk yang dimakan itu penuh dengan kimia, maka tidak heran orang sakit sekarang itu antara orang sakit di pegunungan dan kota itu sama. Stroke ya podo-podo kena stroke, jantung podo-podo kena jantung karena makanannya semuanya sama, kimia. Iya. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Ya, berarti pegiat pertanian organik lebih khusus, wabil khusus adalah ini apa ya? Pupuk organik ya Pak ya. Pada apa namanya? Fokus Bapak pada kesempatan kali ini. Nah, kalau menurut Pak Barkah, bagaimana sih perkembangan pertanian di Indonesia saat ini dengan tadi ya macam-macam hal seperti organik, kemudian anorganik seperti itu. Jadi semakin kesini pertanian ya secara umum itu sesungguhnya menyedihkan. Oh gitu Pak. Kalau di dunia usaha di luaran sana konsumen itu barangkali tidak begitu merasakan kembang kepisnya teman-teman petani ya. Saya tadi baru ketemu dengan orang dari Jakarta, itu baru juga tahu bahwa petani itu ternyata susah ngertinya dengan produk beras yang kemudian menjadi makanan pokok di Indonesia. Pikiran beliau itu petaninya itu makmur karena produknya itu selalu bisa dijual. Ya. Nah, itu kan. Sampai kepada customer ya. Karena dibutuhkan gitu produknya. Betul. Tetapi ternyata setelah kami ya bersama dengan petani itu merasakan betul bahwa pertanian Indonesia itu terutama di kalangan petani itu menyusahkan betul. Apalagi sekarang dengan subsidi dicabut. Kemudian baru saja BBM naik, itu luar biasa susahnya. Jadi itu jenengan di depan itu ada diesel. Iya. Diesel itu pompa air. Iya, untuk menyedot air. Yang biasanya kalau solar ya, dulu itu harganya sekian, sekarang jadi sekian, itu kan juga repot. Terasa sekali ya Pak ya? Terasa sekali. Jadi itu di dunia pertanian. Jadi apalagi pemerintah, meskipun sebenarnya sudah ada usaha juga ya. Pemerintah itu sudah mengusahakan sebenarnya membantu petani dengan alsintan yang cukup banyak. Jadi apa itu Pak alsintan? Alat pertanian. Oh, ya. Jadi ada traktor, saprotan gitu ya? Ya, ada traktor, ada macam-macam sebenarnya itu sudah dibantukan ke petani.
Cuma ya karena mungkin pendampingannya kurang mungkin ya dan sebagainya sehingga menjadikan ternyata tidak merubah pertanian Indonesia. Kalau di dunia padi, karena saya fokusnya sekarang fokus di dunia padi, itu sekarang terasa betul petani itu sebenarnya itu tidak mendapatkan apa-apa dari usaha pertaniannya selama ini. Terbukti dengan melihat perkembangan ekonomi petani-petani itu sendiri ya Pak ya. Betul, betul. Rumahnya tetap saja seperti itu kayak Betul, gitu ya Pak ya. Betul, betul. Iya, iya. Jadi kalau kami sudah menghitung secara detail, itu sesungguhnya hasil dari pertanian itu tidak bisa hanya cukup untuk makan keluarga. Tidak bisa menjadi kaya, tidak bisa menjadi sejahtera. Tidak bisa mendukung pendidikan. Tidak bisa. Tidak bisa. Sehingga memang menyedihkan. Menyedihkan. Tetapi kenapa mereka terus bertani? Kalau tidak bertani apalagi yang bisa dikerjakan? Karena memang secara keahlian turun-temurun mereka hanya memiliki itu ya Pak. Iya, hanya punya keahlian bertani. Itu secara umum di dunia pertanian perkembangannya begitu. Menyedihkan sebenarnya. Apalagi jenengan tahu ya kalau beras itu masih impor. Semuanya masih juga impor pemerintah kan? Iya, betul. Sehingga itu cukup merepotkan. Nah itu Pak, salah satu hal yang ingin saya tanyakan juga Pak. Ya. Kenapa Indonesia ini negara yang agraris katanya, tapi masih impor sana sini Pak? Apalagi padi. Kita ingat beberapa waktu lalu pemerintah di sini di Indonesia lagi musim panen padi, tapi tiba-tiba Indonesia melakukan pemerintah melakukan kebijakan impor besar-besaran beras itu. Itu kenapa Pak? Ya, tadi kita sempat singgung ada tamu dari Jakarta itu. Karena kebijakan dunia pertanian itu tidak semata-mata hanya di dunia pertanian saja. Kayak impor, itu kan wilayahnya Dinas Perdagangan. Menterinya Menteri Perdagangan. Nah, di Kementerian Pertanian itu sesungguhnya sudah mempush agar petani itu bisa swasembada sehingga itu tanpa harus impor. Tapi beda menurut orang perdagangan. Iya. Di dunia perdagangan itu berpikirnya kan kemudian bisnis. Karena berpikirnya bisnis berarti berpikirnya untung. Atau bahasa kami itu fee. Artinya kalau mereka itu membeli beras dari luar negeri, Vietnam taruhlah, dengan harga beras yang lebih rendah dari harga beras Indonesia, itu secara perdagangan mereka berhasil karena untung. Barangkali itu bisa jadi masuk ke APBN atau kas masuk negara. Ke kantong mereka, gitu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Mafia impor. Mereka tidak lagi memikirkan apa ini lagi surplus atau tidak. Mereka tidak memikirkan itu. Nah, kebijakan itu yang kemudian kami di dunia pertanian itu ya membingungkan juga. Bulog misalkan, ada Bulog. Iya, ada Bulog. Bulog itu dihadirkan untuk membantu petani sebenarnya. Tetapi berkali-kali kita tidak mungkin menjual ke Bulog petani. Iya. Karena harga Bulog itu jauh lebih rendah dari harga tengkulak. Wah. Bayangkan itu. Jahat ya Pak ya. Ya itulah yang jahat, terjadi. Jadi Bulog itu menerima beras kami, petani, itu ketika harga sudah turun sekali, baru bisa dijual ke Bulog. Dan itu pun sudah lemes lah petani sudah, itu kalau menjual ke Bulog itu ya Jadi Pak, itu tidak membantu sesungguhnya. Harusnya kalau Bulog itu memang datang untuk membantu petani, ya di standar yang memang menguntungkan. Hitungan kami itu petani dengan full kimia ya, masih full kimia. Itu mereka akan untung ketika 1 hektar itu menghasilkan 8 ton dan harga gabahnya di angka 4.500. Iya. Kalau angka produktivitasnya itu di bawah 8 ton, apalagi harga gabahnya di bawah 4.500, itu sudahlah. Petani itu hanya rugi sesungguhnya. Karena tenaga petani itu biasanya tidak pernah dihitung. Iya. Jadi mesakne lah sebenarnya. Nah, kami ini yang berusaha untuk membuat, maka pupuk kita namanya Juara itu berharap juara itu maju dan sejahtera. Jadi kita berharap petani itu maju dan sejahtera. Maksudnya begini, kalau petani itu tidak bisa mengontrol harga
jual, minimal mereka bisa menurunkan ongkos produksi. Betul. Jadi 1 hektar tanaman padi yang biasanya di sini itu 1 ton, itu berarti sama dengan 10 juta taruhlah. 1 kuintalnya itu 1 juta. Itu bisa kita kurangi hanya memakai 500 kilo. Nah, 500 kilo itu kan berarti mereka itu sudah ngirit efisiensi 5 juta. Betul. Untuk pupuknya. Nah, dan rata-rata ketika mereka sudah menggunakan Juara taruhlah produk kita maupun organik apapun lah ya, itu rata-rata kemudian hama berkurang drastis sehingga mereka tidak perlu lagi membeli pestisida. Nah, gitu. Itu sudah berkurang lagi. Nah, itu yang kita sedang upayakan agar kemudian petani bisa menggunakan organik mengganti pupuk kimia. Gitu, Mas. Luar biasa sekali. Ya, alhamdulillahirabbil. Penjelasan yang sangat membuka wawasan sekali ya, teman-teman, dulur Jateng sekalian. Nah, menurut Pak Barkah nih terkait dengan kondisi ya, kebijakan nasional pada hari-hari ini, di mana BBM naik ya, salah satu yang paling kita soroti itu. Ya, menurut Pak Barkah bagaimana nih pengaruhnya yang paling sangat signifikan buat pertanian? Sangat signifikan ya. Jadi kami sudah berusaha untuk menurunkan ongkos produksi kan tadi ya. Iya, betul. Tapi tiba-tiba kemudian BBM naik. Jadi hitungan kami begini. Taruhlah petani itu masuk pada golongan miskin. Sehingga mereka mendapat subsidi 600.000 per 4 bulan. Per 4 bulan 4 selama bulan 600.000 kan. Selama, kalau yang BLT ini loh, BLT pengganti BBM itu kan 600.000 per 4 bulan. Jadi sebulannya itu kan 150.000. Betul. Atau seharinya 5.000. Ya, betul, Pak. Kan gitu ya. Untuk satu keluarga 5.000. Padahal anaknya beli bensin, bapaknya beli bensin, sawahnya kalau musim kemarau beli solar. Itu 5.000 tidak akan mungkin menutup kebutuhan bensin yang mereka beli sehari-hari. Artinya sebenarnya BLT itu ya bohongan lah. Hanya halusinasi dari pemerintah, hanya bombong ya. Betul. Padahal sesungguhnya tidak menutup sama sekali kebutuhan dari masyarakat. Dan itu terasa betul buat petani. Dulu petani sempat dihebohkan karena tidak boleh membeli jerigenan ke pom bensin. Nggak boleh, Mas. Jadi untuk ngisi solar itu kan biasanya mereka beli jerigen. Iya. Itu betul, di Pak. pom bensin itu ditolak. Padahal kalau nggak ke pom bensin kemana lagi ya, Pak? Kemana lagi? Ya, kemana lagi? Itulah dunia pertanian begitu. Nah, alhamdulillah sekarang ada harus membawa surat rekomendasi dari desa bahwa ini petani betul. Maka dulu jenengan mungkin pernah lihat ada traktor dibawa ke pom bensin apa? Iya, gitu ya. Pak. Itu karena saking marahnya gitu ya. Kesel ya gitu. Keselnya petani loh. Bentuk protesnya mereka bawa sekalian traktornya. Sekalian traktornya di pom bensin itu bentuk protesnya. Kenapa? Beli eceran tidak boleh. Padahal itu betul-betul mereka tidak akan mungkin nimbun lah. Iya, betul. Ya, tidak mungkin nimbun. Modalnya berapa? Betul-betul real itu untuk diesel buat nyedot air buat sawahnya. Iya. Nah, itu. Jadi kebijakan pemerintah BBM ini luar biasa menyengsarakan petani. Iya. Jelas itu. Selama ini akhirnya dengan kondisi BBM naik ini, dampak yang paling dirasakan bagaimana, Pak? Adakah mungkin jenengan mendapatkan cerita atau wah saya udah nggak bisa tanam padi, saya nggak bisa apa kayak gitu barangkali? Ini di wilayah Kecamatan Jaten itu banyak lahan pertanian yang tidak ditanami hari ini. Nah, jadi kenapa? Karena ya ongkosnya memang mahal. Jadi untuk traktor itu bisa traktor sawah itu kan ya butuh BBM. Iya, betul, Pak, betul. Sementara harga BBM berlipat. Sekarang banyak teman-teman ini yang sekarang tanam itu karena yo mosok yo ora nandur sih. Nah, ya dengan keterpaksaan saja kemudian mereka nanam padi. Sesungguhnya kalau ditanya satu persatu berat enggak? Berat.
ongkos sawahnya sudah mahal gitu ya. Wong sebelum BBM naik saja dengan pupuk kimia yang begitu mahal kan, itu saja sudah repot, ketambahan sekarang BBM. Apalagi ketambahan yang daya listrik yang 450 katanya naik, mau diganti jadi 900 wah, ya. itu sudah luar biasa. Keji lah. Aduh. Ini kalau Pak Barkah ya, ada nggak nih pesan-pesan untuk para petani yang ada di Indonesia ini, atau motivasi atau apa kayak gitu kan, dari panjenengan ya selaku pegiat maupun praktisi pertanian di Jawa Tengah? Oke. Jadi begini, teman-teman petani, tetaplah menanam. Jelas, tetaplah menanam, karena dari tanaman itu sesungguhnya tidak semata-mata dalam bentuk materi yang didapat, uang misalkan, tetapi sesungguhnya ketika kita menanam itu kita akan mendapatkan keberkahan dari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah kemudian beralih ke organik. Kenapa? Karena sesungguhnya hanya dengan berorganiklah kemudian kita mampu memelihara tanah sawah kita. Kita mampu menyehatkan kita. Karena kebetulan begini, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan sales sebuah obat kimia pertanian. Beliau mengatakan begini, kalau sales itu sudah 10 tahun kerja di pabrik kimia itu, pestisida, itu ketika dicek paru-parunya mesti bermasalah. Oh gitu Pak. Ya, sehingga kemudian dia salah satu alasan kemudian keluar dari situ. Dan sekarang berkecimpung di dunia organik. Itu sales yang ada di toko, di pabriknya ya. Saya juga belum menjamin petani-petani yang selama ini pakai kimia apakah kemudian sehat tubuhnya, saya juga tidak tahu. Tetapi dengan alasan itu saya sih berpikir teman-teman petani yang selama ini nyemprot dengan pestisida dengan apa, itu saya yakin kok tubuh dalamnya itu ya bermasalah juga. Ya mungkin dampaknya puluhan tahun, ya, belasan tahun mungkin gitu ya Pak ya. Sehingga saya berharap teman-teman petani untuk mulailah organik. Karena itu sesungguhnya jati diri petani Indonesia itu justru organik. Karena orang-orang tua dulu, petani-petani kita dulu, itu sesungguhnya mereka cukup dengan pupuk kandang. Dan itu ternyata lebih efektif, lebih bagus hasilnya. Kalau toh menggunakan kimia, itu hanya starter di awal saja. Cukup sedikit saja untuk starter. Selebihnya pakai organik. Karena apa? Produk organik sekarang juga sudah banyak. Nah, sudah banyak. Betul. Jadi kita berharap petani beralih ke organik. Kalau selama ini petani masih merasa ragu-ragu, apakah benar organik itu bisa hasilnya bisa bagus misalkan ya, kan biasanya rata-rata pada ragu-ragu itu. Nah, maka saya menyatakan tidak perlu ragu-ragu karena kami sudah membuktikan. Kita membuktikan di padi, kemudian di tanaman tembakau di Temanggung, kemudian ada tanaman sayur mayur di Gunung Slamet, di Banyumas. Itu sudah banyak lah tempat-tempat yang menggunakan pupuk organik, hasilnya jauh lebih bagus daripada kimia. Hanya saja kan memang pola pikir ya Pak ya. Betul. Mindsetnya itu yang penting. Mindsetnya para petani ya berarti edukasi, Pak. Betul. Ya. Iya. Nah Pak Barkah Setiawan, punten nih, saya mau tanya, mimpinya jenengan untuk pertanian di Indonesia ini seperti apa? Apakah bisa pertanian di Indonesia ini menjadi sebuah industri yang berskala global, berskala besar kayak gitu kan? Karena bagaimanapun ya kita semua mengandalkan pertanian ya, khususnya untuk pangan kita. Apalagi makanan kita ya beras ya, nasi dan sebagainya itu. Gimana Pak menurut jenengan Pak? Oke, jadi begini. Kalau di zaman Pak Harto dulu kita pernah swasembada. Artinya sesungguhnya Indonesia itu pernah menjadi nomor 1 penghasil padi se-Asia Tenggara. Ya, karena hampir bisa diekspor kemana-mana. Ya. Nah, yang kemudian dengan revolusi hijau tahun 70-an, dengan masuknya kimia ke Indonesia, itu menjadikan justru kita tidak bisa swasembada karena banyak hama, kemudian kebutuhan pokok masyarakat itu ternyata tidak tercover karena memang produktivitas dari pertanian menurun. Nah,
Itulah mungkin yang harus kita kembalikan lagi. Jadi padi ini kita itu untuk bisa mendapatkan 8 ton saja 1 hektar, itu cukup berat. Kenapa? Karena full kimia. Rata-rata sekarang sudah jenuh. 5-6 kayak gitu ya, Pak ya? 5-6 itu sudah bagus. Lah, bisa enggak itu meningkat? Bisa dengan cara organik, bisa tidak hanya dengan organik. Karena kemudian tanahnya unsur haranya menjadi bagus, kemudian suplai kalau bahasa kami NPK secara alami itu juga bisa. Karena sebenarnya Allah itu sudah menciptakan komplit kok sebenarnya. Hama itu juga nanti akan berkurang, bukan hilang, berkurang. Itu nanti akan berkurang sehingga insya Allah produktivitas akan naik. Nah, sekarang itu sayur mayur saja itu kita harus impor. Betul. Nah, kenapa? Ya karena petani kita belum mampu untuk meningkatkan kualitas. Iya, Nah, betul. Kualitasnya belum meningkat. Nah, sehingga kalau kita bisa kerja bareng-bareng, karena terus terang kalau kami secara penggerak gitu ya, penggerak di dunia pertanian itu juga terbatas. Terbatasnya apa saja? Terbatas waktu, terbatas gerak, terbatas dana, maksudnya. Sehingga kalau pengen Indonesia itu maju di dunia pertanian, bisalah kita mencontoh Thailand lah, yang punya universitas yang betul-betul fokus di dunia pertanian. Nah, sehingga kemudian ada macam-macam tanaman jambu Bangkok, Bangkok, semuanya Bangkok itu ya. Sehingga kemudian bisa diekspor. Kita kan belum ada. Apakah kita bisa? Sangat bisa, mereka saja bisa. Pasti kita bisa. Kalau secara SDM ini juga kita menyedihkan ini. Di dunia pertanian, terutama di padi ya. Itu SDM-nya itu rendah. Kenapa rendah? Ya karena mereka hanya bertani itu karena turun-temurun. Tidak menggunakan ilmu lah dia. Dan sekarang jarang sekali anak muda yang turun ke sawah. Betul. Kami tadi sudah menghitung, itu sangat sedikit petani yang di bawah 50 tahun. Rata-rata di atas 50 tahun. Nah terus kalau yang 50 tahun itu habis, kita tidak tahu itu. Nanti generasi berikutnya siapa lagi yang akan menanam. Meskipun sudah tergantikan oleh mesin sebenarnya. Mesin mampu sedikit membantu. Tapi sebagai muslim kita terus harus optimis ya. Apalagi Indonesia itu jari nandur tongkat saja bisa jadi pohon, tanaman, jadi pohon. Dulu karena tanahnya masih subur, sangat subur. Nah, sekarang sudah di mana-mana semuanya kimia. Maka kembalikan tanah dengan organik, maka insya Allah produktivitas akan meningkat. Maka industrialisasi tanaman produk-produk saya kok yakin bisa, insya Allah bisa. Nah, mungkin begitu ya. Iya, siap. Motivasi Pak untuk para petani, satu kata lagi. Terus bergerak, terus bertani. Kalau petaninya itu muslim, maka pertanian menurut Al-Quran itu adalah organik. Masya Allah. Kenapa? Ketika kita itu menyemprot pestisida ke lahan, maka kita sudah menyalahi salah satu misi dari Islam adalah rahmatan lil alamin. Kenapa? Hampir seluruh hewan di sawah yang sesungguhnya itu banyak yang membantu petani itu ikut mati. Jadi kalau orang pakai kimia itu bahasa kami, petaninya itu zalim ya, terhadap alam. Maka salah satu pertanian yang bagi saya pas dan sesuai dengan Al-Quran itu adalah organik. Mungkin gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Barkah Istiawan, Masya Allah luar biasa sekali. Ini adalah bahasan yang menarik sekali. Mungkin bisa sangat panjang seharusnya, tapi karena memang waktu yang dibatasi, maka mungkin cukup sampai sini saja. Alhamdulillah, terima kasih dulur PKS, dulur Jawa Tengah. Cukup sampai sini dan nantikan lagi podcastnya PKS Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.